Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Nuriski dengan NPM 23106310 820. Di sini saya akan membuat video tentang analisis asimilasi yang ada di dalam diri saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asimilasi. Asimilasi menurut Abdul Khair, perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Nah, di dalam asimilasi ini terdapat dua pengaruh yang terjadi memengaruhi terjadinya asimilasi ini. Yang pertama yaitu sosiolinguistik dan yang kedua itu psikolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana lingkungan sosial memengaruhi penggunaan bahasa seseorang. Nah, sedangkan psikolinguistik ini lebih berfokus pada proses kognitif individu dalam memahami dan memproduksi serta memproses bahasa. Yuk, mari kita simak apa asimilasi yang ada di dalam diri saya. Mamah dan ayahku asli orang Karawang. Mamah dan ayah saya merupakan kelahiran Sunda dan saya pun asli orang Karawang. Semua lingkungan besar saya yaitu dari Karawang alias orang Sunda. Nah, saya sekolah dari SD sampai SMA itu di Karawang. Dan teman-teman saya kebanyakannya itu orang Karawang. Teman saya dari SD sampai SMA itu rata-rata orang Karawang. Cuman saya dapat merasakan perubahan itu di semasa kuliah sekarang. Teman kuliah saya itu rata-rata dari luar Karawang. Ada yang dari Bekasi, Purwakarta, Cirebon, dan masih banyak lainnya. Tapi kebanyakan itu orang Bekasi. Nah, di dalam Karawang pun mempunyai logat cara bicara tersendiri. Bahasa Sunda Karawang adalah bahasa Sunda yang selain memiliki banyak persamaan dengan bahasa Sunda lain, juga memiliki variasi dan kekhasan geografis dalam unsur kota. Apalagi kalau memasuki wilayah Karawang, yang pesisir itu pastinya mempunyai logat bahasa yang berbeda. Aksen dan kosakata yang terdapat dalam bahasa Sunda Karawang cukup khas, sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan aksen atau kosakata dalam bahasa Sunda dialek lainnya. Sebagian orang yang tinggal di bagian pesisir seperti Loji, Pakis Jaya itu mempunyai logat yang keras. Beda lagi kalau misalnya pindah ke Karawang, pastinya agak lembut dan khas dengan bahasa yang berbeda. Selama 3 semester ini saya kuliah dan teman-teman saya pun kebanyakannya orang Bekasi dan Purwakarta. Pelan-pelan saya terbiasa dengan bahasa mereka sendiri. Awalnya saya kaget kalau kok beda gitu cara bahasa dan cara nada berbicara mereka itu. Nah, saat kuliah ini saya mulai mengalami pengaruh dari lingkungan pertemanan karena banyak teman saya yang berasal dari Bekasi dan saya pun mulai terbawa dengan logat dan bahasa khas Bekasi yang medok. Contohnya yang biasa teman-teman saya katakan itu pada kata gak apa-apa yang menjadi bagian, dan saya pun lama-lama kebiasaan mengikuti gaya kata gak apa-apa itu menjadi bagian. Jadi kayak ya udahlah bagian gitu. Dan saya pun seiring waktu saya mengikuti bahasa itu. Nah, terus yang kata lainnya itu kata enggak. Di dalam bahasa Bekasi itu kata enggak tuh menjadi ora, dan saya pun selalu mengikuti bahasa-bahasa Bekasi itu dalam mengobrol gitu, kayak refleks aja gitu mengikuti cara mereka ngobrol, dan saya pun sering terkadang terbawa gitu logatnya. Terus juga kata kenapa jadi ngapa, terus masih banyak lagi kosakata yang dapat merubah kebahasaan saya. Nah, meskipun saya mengikuti bahasa mereka dan terbawa bahasa mereka, saya masih tetap menggunakan dasar identitas bahasa Sunda dan Indonesia dalam beberapa situasi. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dapat memengaruhi kebiasaan dan identitas linguistik seseorang. Nah, inilah asimilasi yang ada di dalam diri saya, yaitu dari cara berbicara, nada, kosakata yang digunakan.
Ini adalah bentuk asimilasi bahasa budaya karena ada perpaduan antara budaya bahasa asal yaitu bahasa Sunda dengan bahasa budaya baru yaitu bahasa Bekasi yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, jadi asimilasi yang ada di dalam diri saya itu sosiolinguistik karena lingkungan sosial ini mempengaruhi gaya bahasa saya sehari-hari. Sekian video analisis asimilasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye.